Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Puji nama Tuhan, kita kembali berjumpa dalam merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami sungguh bersyukur untuk kasih dan setiamu yang senantiasa menyertai kami. Sepanjang malam, Tuhan telah menjaga dan memelihara kami semua, sehingga kami boleh tiba di pagi hari ini untuk bersama-sama kembali dalam merenungkan firman Tuhan. Kami mohon berikanlah kami pengertian, pikiran yang fokus, dan hati yang mau terbuka, sehingga firman-Mu dapat memberkati setiap kami yang mendengar, dan terlebih kiranya firman-Mu dapat kami aplikasikan dalam segenap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, renungan firman Tuhan hari ini di dalam kitab Ratapan pasal 3 ayat 19-26 dengan tema rahasia tetap tegar dalam masa-masa sulit. Ayat 26 berbunyi demikian, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, manusia dengan jenjang karir, pangkat, peringkat, atau kasta apapun, kaya ataupun miskin, tua ataupun muda, berpendidikan ataupun tidak berpendidikan, tidak akan pernah lepas dari yang namanya permasalahan hidup. Ketika manusia melihat keadaan dunia di sekitarnya, seringkali kekhawatiran akan memenuhi hatinya. Tetapi seberat apapun keadaan kita, segala sesuatunya tergantung pada iman kita. Iman itulah yang membuat kita kuat atau tegar, sehingga mampu untuk menghadapi segala hal yang buruk yang ada dalam kehidupan kita. Kemampuan untuk menghadapi rasa khawatir dan gentar itu juga tergantung dari bagaimana kita merespon setiap keadaan yang kita alami. Dalam kitab Ratapan yang kita renungkan pagi hari ini merupakan sebuah kitab yang ditulis oleh Nabi Yeremia. Nabi Yeremia adalah nabi yang hidup pada saat umat Tuhan di Yerusalem. Pada saat itu mereka sedang mengalami kerusakan moral, dan Yeremia sangat sedih melihat kondisi ini. Kitab Ratapan yang berisi 5 pasal ini semuanya mengisahkan tentang keluhan, air mata, maupun jeritan hati dari seorang nabi karena melihat kondisi kota Yerusalem. Nabi Yeremia sering menangis, berkeluh kesah, dan meratap karena merasa terbeban dengan keadaan Yerusalem yang mengalami murka Allah. Kota Yerusalem mengalami kehancuran akibat umat Allah yang tidak lagi menghargai Allah. Hal inilah yang membuat hati Yeremia merasa pilu dan pedih oleh karena menyaksikan secara nyata kehancuran umat pilihan Allah beserta dengan seluruh kekayaan dan kejayaannya. Perkakas-perkakas bait Allah dihancurkan, barang-barang berharga dibawa pergi keluar dari Yerusalem, dan banyak orang-orang cerdik pandai dibawa sebagai tawanan. Yang ada hanyalah kekeringan, kegersangan, dan kesengsaraan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, demikianlah gambaran keadaan hidup kita pada umumnya. Begitu banyak berbagai aneka masalah, kesulitan, penderitaan, dan tekanan hidup yang membuat kita lemah dan menyerah, seolah-olah tidak ada kekuatan untuk menjalaninya. Tidak ada lagi semangat dan keceriaan dalam hidup kita. Tetapi di dalam Ratapan pasal 3 ini ada ayat-ayat yang merupakan kekuatan dan penghiburan, seolah-olah seperti sebuah sumber mata air di tengah padang gurun yang kering dan gersang. Ada pengharapan bagi kita yang hidup dalam tekanan dan kesengsaraan. Firman Allah yang adalah sumber mata air yang sejuk akan selalu memunculkan harapan yang baru di dalam kehidupan kita. Firman-Nya selalu menjadi jawaban sehingga kita tetap tegar dalam menghadapi berbagai macam kesulitan. Melalui firman Tuhan hari ini, kita akan melihat beberapa rahasia untuk tetap tegar di dalam masa-masa sulit. Di antaranya adalah yang pertama, ingat selalu akan kasih setia Tuhan. Di dalam Ratapan pasal 3 ayat 22 dan 23, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaannya. Bapak, Ibu, dan Saudara,
Kalau kita kembali sedikit ke belakang, kita memperhatikan di dalam ayat 19, di sana disebutkan kata ipuh. Ipuh ini merupakan ramuan yang diformulasikan untuk membuat sebuah obat yang rasanya sangat pahit bagi orang sakit. Maksudnya adalah kehidupan manusia seringkali berada pada kondisi yang terkadang pahit dan mematikan. Tetapi kita bisa membawa pikiran kita untuk selalu mengingat, memperhatikan, dan menghitung kebaikan Tuhan serta kasih dan setianya. Pemazmur berkata dalam Mazmur 90 ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak, Ibu, dan Saudara, cobalah untuk tidak terlalu memikirkan serta berhenti menghitung segala masalah dan sengsara kita. Serahkanlah segalanya kepada Tuhan, karena setiap sengsara kita telah Tuhan hitung, dan air mata kita Dia taruh ke dalam kirbatnya. Seperti tertulis di dalam Mazmur 56 ayat 9. Bagian Allah adalah menghitung air mata dan kesusahan kita, sedangkan bagian kita adalah menghitung kasih setia, berkat-berkat, dan kebaikan Tuhan. Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Ia akan menepatinya tepat pada waktunya, karena Ia tahu waktu yang tepat untuk membebaskan kita dari kesengsaraan kita. Poin yang kedua adalah menjadikan Tuhan sebagai harta kesayangan. Di dalam Ratapan pasal 3 ayat 24, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Terjemahan lain mengatakan Tuhan adalah harta yang terbesar. Maksudnya adalah jadikan Tuhan sebagai harta kesayangan, bagian yang terpenting dan segala-galanya dalam hidup kita. Harta dan materi dunia ini adalah hal yang fana. Tidak ada yang tahu apa saja dapat membuat segala harta dan kekayaan kita bisa hilang musnah. Di dalam Mazmur 73 ayat 25-26, Daud dengan tepat memposisikan Tuhan atas dirinya. Ia berkata, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, masalah boleh datang, tetapi masalah tidak akan membuat kita kehilangan segala-galanya. Karena Tuhan yang ada dalam hati kita adalah harta kesayangan dan bagian yang tidak akan pernah bisa diambil dari kita. Tuhan adalah pelepas kesengsaraan dan kesesakan kita. Poin yang ketiga adalah berharap selalu kepada Allah. Di dalam ayat 25 berkata, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Maksudnya adalah percayalah kepada Tuhan setiap waktu dan curahkanlah isi hati kita di hadapan Tuhan, karena Dia adalah tempat perlindungan kita. Tuhan itu amat baik, berharaplah kepadanya, karena di dalam Dia ada ketenangan. Di dalam Mazmur pasal 62 ayat 2 dan 3, pemazmur berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Poin yang keempat adalah menanti-nantikan Tuhan. Ratapan 3 ayat 26 berkata, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Maksudnya adalah jangan bertindak dengan terburu-buru. Seperti proses metamorfosis, seekor ulat yang berubah menjadi kupu-kupu selalu mengalami proses menjadi kepompong dan membutuhkan beberapa waktu untuk tiba saatnya ia akan keluar menjadi seekor kupu-kupu. Jika kepompong yang berisi kupu-kupu itu disayat dan dipaksa keluar, ia memang tetap bisa terbang. Tetapi tidak berapa lama kemudian kupu-kupu itu akan mati karena prosesnya kurang sempurna dan kupu-kupu tersebut tidak pernah mengalami proses pergumulan untuk keluar dari kepompongnya sehingga ia tidak kuat untuk terbang. Demikian juga dengan kita. Jika kita sedang dalam pergumulan,
berdoalah dan nantikanlah pertolongan Tuhan. Melalui dasar iman, kita akan melihat bahwa pergumulan yang kita alami sebenarnya hanyalah berukuran kecil. Jika kita mengenal dengan baik firman Allah, kita akan dapat melihat bahwa Allah ada di pihak kita dan akan memberikan kemenangan atas setiap persoalan hidup yang kita alami. Jangan memaksakan waktu Tuhan. Jika kita bertindak sesuai dengan waktu kita hanya akan menuai kekecewaan. Tunggulah dengan sabar jawaban dari Tuhan, maka Dia akan menolong kita tepat pada waktunya. Di dalam Yesaya pasal 40 ayat 31 berkata, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apapun yang membelenggu kita hari-hari ini, marilah hadapi dengan berani bersama dengan Tuhan. Dan alami kelepasan di dalam Tuhan yang menuntun kita ke dalam hidup yang berkemenangan. Sehingga kita mampu berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada aku. Filipi 4 ayat 13. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan pagi hari ini ya Tuhan. Mengingatkan setiap kami bahwa dalam berbagai tantangan dan kesulitan yang kami hadapi, ada Tuhan yang mampu memberikan kami jalan keluar. Ajarlah kami Tuhan untuk terus berharap kepadamu, menanti-nantikan Tuhan, bukan hanya ketika kami mengalami kesulitan, tetapi dalam segala aspek kehidupan kami. Oleh karena hanya di dalam Engkau, kami dapat mendapat kekuatan, dan hanya Engkaulah jawaban hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu seluruh hidup kami di dalam menjalani seluruh hari ini. Kami mohon, biarlah Allah Immanuel yang senantiasa bersama-sama dengan kami. Inilah seruan doa dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.